Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sampurasun. Pagi ini kita mendapatkan info masih terkait dengan dana hibah yang beberapa hari yang lalu sempat di moratorium dihentikan oleh gubernur kita, Pak Deddy Mulyadi. Dari awal saya tidak yakin Pak Deddy Mulyadi akan menghentikan secara total bantuan hibah buat pesantren, sekolah, maupun masjid atau lembaga keagamaan. Akan tetapi, saya dari awal setuju dengan cara pikirnya Pak Gubernur. Apa itu? Bahwa harus ada pemerataan bagi penerima dana hibah, baik itu buat pondok, buat sekolah, buat yayasan, buat masjid, atau lembaga keagamaan yang lain. Karena kenyataannya selama 4 atau 5 tahun terakhir, dana hibah bisa dibilang didominasi hanya 3L. Lu lagi, lu lagi. Padahal representasi rakyat Jawa Barat, lembaga di Jawa Barat itu banyak sekali. Bukan hanya itu lagi, itu lagi. Makanya ketika terlihat seperti ada penyimpangan dari sisi akuntabilitas, dari sisi prosedur, gubernur kemudian mengambil sikap, dan ini pantas dan cocok. Karena apa? Karena visinya memang ya pemerataan, proporsional, dan spiritnya membangun, bukan memperkaya orang. Nah, bayangkan, yo mosok pantas toh satu lembaga yang konon banyak cerita di netizen siswanya atau mahasiswanya hanya segelintir, kemudian mendapatkan porsi dana hibah yang hampir tiap tahun angkanya mencapai miliaran, puluhan miliar, bahkan bisa sampai menyentuh 50 miliar. Nah, ini kan sesuatu yang harus dikoreksi. Oleh karenanya, kepada Pak Gubernur, saya berterima kasih karena sudah berani mengkoreksi siapa yang harus dapat, siapa yang tidak. Nah, ini penting ke depan. Sudah dianggarkan nih di anggaran perubahan para netizen, para wargi. Tadi saya mendengar bahwa di perubahan lewat Pak Ono Surono tadi menyampaikan bahwa di perubahan anggaran dialokasikan buat pesantren pendidikan itu sebesar 135 miliar. Nah, untuk bantuan masjid sekitar 9 miliar. Yang minggu lalu atau beberapa minggu lalu kita mendengar bahwa dana-dana hibah yang sudah dialokasikan oleh anggaran murni itu dibekukan. Nah, sekarang akan direview lagi apakah yang kemarin sudah dialokasikan akan tetap mendapat atau malah di-delete atau malah sama sekali tidak mendapat atau mendapat tapi dengan koreksi. Nah, disinilah pentingnya akuntabilitas, pentingnya pemerataan. Nah, dengan anggaran baru ini berarti SIPD akan dibuka kembali. Begitu ya, para wargi. Jadi, kita lihat gebrakan Pak Deddy Mulyadi untuk efisiensi, pemerataan, dan seterusnya. Ya, salah satunya jalan-jalan yang sedang saya lewati ini nanti akan dibenarkan, dibereskan, dirapikan sehingga jalannya berkualitas, infrastrukturnya baik, alamnya baik, manusianya juga baik, tidak menjadi manusia-manusia yang rakus. Begitu ya. Kenapa yang rakus sendiri sedikit, yang kena dampaknya banyak. Bayangkan yayasan yang baik-baik itu ratusan, mungkin juga ribuan, dikelola oleh orang-orang yang kholis, yang bersih,
Tapi karena satu dua gelintir orang yang berpikiran menyimpang, akhirnya ya kita sekarang merasakan seolah-olah kita semua jadi jahat. Padahal tidak, bangsa ini akan tetap tergantung dengan pesantren, akan tetap bergantung dengan kader-kadernya yang di NU, yang di Muhammadiyah. Tidak mungkin bangsa ini bisa sendiri tanpa mereka, paham ya? Sampai di sini Baraya, kita tutup. Terima kasih, bravo Pak Deddy Mulyadi. Review evaluasi program yang lalu tetap harus dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan warganya. Maju Jawa Barat, Jawa Barat istimewa. Demikian. Tutup.